Pada tahun 2015, film yang berjudul San Andreas yang bercerita tentang gempa bumi dan tsunami. San Andreas sendiri merupakan nama sebuah patahan atau tanah retak di California, Amerika Serikat yang memiliki panjang 1.200 km yang memisahkan lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Hal ini mengakibatkan gempa bumi yang terjadi pada tanggal 18 April 1906 pada pukul 5:12 pagi di San Francisco, dan sejumlah 28.000 bangunan hancur berantakan, juga 3.000 orang tewas dalam kejadian ini. Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, Luan Gufud, Asif Panjabi, Paul Giamatti, Hugo Johnston, Bart Parkinson, Will Yun Lee, dan Kylie Minogue. Kisah dalam film ini tentunya ingin menjadikan gempa bumi jilid kedua di era modern ini. Ray sedang mengalami perceraian dengan istrinya yang bernama Emma. Hal ini disebabkan karena hubungan yang kurang baik yang timbul setelah kematian anak perempuannya nomor 2. Penyebab kematian itu karena tenggelam, di mana Ray tidak dapat menyelamatkannya. Padahal Ray adalah seorang pekerja penyelamat kebakaran dan SAR. Selanjutnya, Emma menjalin hubungan dengan seorang kaya raya yang sedang membangun gedung tertinggi bernama Reddick. Dan Blake adalah anak nomor 1 yang akan ikut tinggal di rumah Reddick, menjadi tema sentral di kisah ini. Adegan dibuka dengan kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh seorang gadis akibat bertelepon ria. Mobil terguling-guling dan masuk ke jurang dan akhirnya nyangkut di bebatuan. Ray dan kawan-kawan datang menggunakan helikopter untuk menyelamatkan gadis tersebut. Tidak mudah untuk menyelamatkannya karena lokasi yang sempit di antara celah-celah bukit dan kondisi mobil yang nyaris jatuh ke bawah jurang. Bahkan, salah seorang tim yang berusaha menyelamatkan gadis tersebut terjepit sehingga makin sulit untuk proses penyelamatan. Dan pada akhirnya, Ray berhasil menyelamatkan mereka walaupun taruhannya helikopternya pun ikut jatuh. Kemudian seorang ahli gempa bumi yang bernama Lawrence bersama tim meneliti tentang apakah gempa bumi bisa diprediksi. Pada akhirnya, saat melaksanakan penelitian di sebuah bendungan tersebut, ternyata berhasil dan gempa bumi bisa diprediksi kapan akan terjadi. Sayangnya, gempa bumi terjadi saat itu juga di sebuah bendungan Hoover, Nevada. Setelah menguji model prediksi gempa terbaru, ketika patahan terdekat terjadi yang sebelumnya tidak diketahui pecah, terjadilah gempa berkekuatan 7,1 skala Richter yang meruntuhkan bendungan serta luapan air yang besar. Kim Park berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri, namun ketika dia sedang lari, tiba-tiba dia nggak tega melihat seorang anak kecil yang kemudian dia berusaha menyelamatkannya. Akan tetapi setelah menyelamatkan anak tersebut, dia malah terjebak atau tertusuk besi beton jalan dan akhirnya tewas karena ikut terseret luapan air tersebut yang menghancurkan bendungan Hoover. Ray mendapat tugas untuk membantu dalam menyelamatkan korban gempa bumi. Emma pergi makan siang di restoran yang berada di atas gedung tinggi. Di saat yang bersamaan, Blake dan Reddick sedang pergi ke San Francisco. Blake menunggu di lobi dan Reddick masuk ke dalam kantor. Blake berkenalan dengan Ben yang sedang menunggu juga untuk wawancara kerja didampingi Oli adiknya. Ketika Blake dan Reddick hendak pulang, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Mereka berada dalam mobil di lantai basement, mencoba untuk menerobos keluar. Tapi sayangnya, mobil mereka tertimpa beton. Sopir tewas, Blake terjepit kakinya dan Reddick berhasil meloloskan diri dari mobil. Selanjutnya Reddick meminta bantuan ke satpam, namun tidak ada yang mau membantunya. Lalu dia pergi meninggalkan gedung. Dan di tempat yang sama, Ben dan Oli yang mendengar pembicaraan Reddick segera pergi menolong Blake. Dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Blake. Ray menerima telepon dari Emma yang meminta tolong dan segera mendatanginya dengan helikopternya. Untunglah di saat yang kritis, Emma berhasil ditolong oleh Ray. Adegan gempa bumi yang menimpa gedung-gedung tinggi ditampilkan dengan bagus.
gedung-gedung yang runtuh, getaran-getaran yang terjadi dan bongkahan-bongkahan beton digambarkan dengan realistis dan alami. Spesial efeknya patut diacungi jempol. Selanjutnya, Black menelpon ayahnya dan memberitahu keberadaannya. Segera Ray dan istrinya pergi ke San Francisco, tetapi di tengah jalan, helikopternya rusak dan mendarat dengan darurat. Terpaksa Ray mencuri mobil untuk melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, mereka terhambat oleh lubang retakan yang terjadi akibat gempa bumi. Atas bantuan sepasang suami istri tua, maka mereka barter mobil dengan menunjukkan tempat pelatihan pesawat kecil. Mereka melanjutkan perjalanan dengan pesawat tersebut, kemudian berganti lagi dengan kapal boat. Selanjutnya, Lawrence melalui siaran televisi terbatas berhasil menyiarkan prediksinya akan terjadi gelombang tsunami. Black, Ben, dan Ollie mendengar berita itu dan pergi menuju ke tempat yang tinggi. Namun tempat tersebut sudah hancur dan terbakar. Mereka memutuskan pergi ke gedung milik Riddick yang belum jadi karena gedung itu tertinggi di sana. Kemudian Ray dan istrinya harus menantang arus gelombang tsunami agar tidak ikut terseret. Dengan bersusah payah, akhirnya mereka berhasil lolos. Sementara itu, Riddick tewas oleh terjangan tsunami yang menyeret kapal besar. Ray dan istrinya lalu mencari Black ke sana kemari dan akhirnya menemukan mereka karena sinar laser yang digunakan oleh Black. Namun, gedung yang ditempati semakin runtuh. Untuk itu Ben dan Ollie berhasil naik ke lantai atas, sedangkan Black terjebak, tidak bisa naik karena pintunya tidak bisa dibuka. Lalu Ray berusaha menolong, tapi terlambat karena Black sudah lemas kehabisan nafas. Posisi gedung semakin turun, sehingga Emma memutuskan untuk menjemput mereka dengan menabrakkan kapal boatnya. Akhirnya, mereka semua berhasil keluar dari gedung tersebut. Namun Ray tidak berhasil menyelamatkan Black walaupun sudah memberikan pertolongan pertama. Semua menjadi sedih dan menangis. Tapi tiba-tiba Black bangkit dari tidurnya yang mengagetkan semua orang dan sekaligus menggembirakan semuanya. Dan film pun selesai. Itulah ulasan dari cerita film San Andreas. Sangat menarik bukan untuk kita saksikan? Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikannya. Untuk semuanya, untuk seluruh GS Movie, bantu support kami terus ya dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kami bisa terus bersemangat untuk membuat ulasan cerita film seru yang lainnya. Mantap seluruh! Gas full! Cerjang